difitnah, diadu domba, masyarakat dipengaruhi. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI, banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65, saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Lucu banget kan, itu yang menfitnah itu ngawur. Ya saya kan masih balita, kok difitnah-fitnah seperti itu. Saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan. Jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Aroma fitnah yang luar biasa kepada sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Dikatakan dia keturunan PKI, Pak Jokowi dikatakan tidak pernah sekolah, SMA aja nggak lulus, tidak pernah kuliah. Ini kan logika yang sangat somplak gitu ya. Yang dikatakan Pak Jokowi tidak pernah kuliah itu di mananya? Nah, karena omongannya si Bambang Tri ini, mohon maaf Pak Bambang Tri, ini sudah geladrah kemana-mana, nggak karu-karuan dan tanpa fakta berbau fitnah, orang akan tertawa aja, ini dagelan orang yang sakit hati. Mohon maaf, ada beberapa orang yang mengatakan orang ini mungkin sakit jiwa. Saya tidak perlu menjelentrehkan, menjelaskan dengan detail seperti apa caranya. Dan logika kita, masa negara Republik Indonesia itu kebobolan data Pak Jokowi. Nah, kenapa ini saya ungkap kembali sahabat Indonesia? Karena orang ini ternyata setelah keluar dari penjara nggak diam, masih terus ngamen kemana-mana menyebarkan fitnah. Bolehlah jadi jongos, tapi yo sejongos-jongosnya kamu tuh mbok ya punya prinsip gitu loh. Apa iya sih Bambang Tri ini? Bener tak Bambang Tri ini? Aku kan punya duit, coba tak lacak, kan gitu harusnya. Semua tokoh yang disebut di dalam buku itu, semua tokoh yang disebut pakai mulutnya Bambang Tri itu, harusnya kamu datangi. Kepala SMA 6 Solo, tahun segitu siapa? Bu Sri Handayani, Mahmud Turwidu, siapa itu yang disebut Bambang? Itu kamu observasi, lawan dengan data ilmiah. Jangan dilawan FPI, HTI, radikal, intoleran, menebar kebencian, menebar kebohongan. Capek deh. Pokoknya begini dah, kita buktikan aja itu di pengadilan. Yaitu saya akan buka semuanya. Silakan Pak Jokowi menghadirkan bukti-bukti dia untuk membantah saya gitu. Tetapi ingat, kalau kita ini berhasil yang bahagia seluruh rakyat Indonesia karena minimal terbebani beban utangnya, dan saya yakin semua yang bersama saya ini tidak punya niat sedikit pun yang jelek kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi gitu loh. Justru mereka yang memberi masukan-masukan keliru kepada Pak Jokowi, saya address ini KSP. Anda itu kalau memberi masukan yang benar, Pak, posisi hukum Anda lemah, jangan malah bikin kita katanya provokasi apanya. Wong kita diterima gugatan di pengadilan, fasilitas itu disediakan kok. Jangan memperkeruh suasana ini. Marilah kita selesaikan dengan sejernih-jernihnya supaya semua tidak menjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Poin-poin gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden di 2019 lalu. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara di PN Jakarta Pusat, gugatan dilayangkan oleh penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Gugatan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu terdaftar dengan nomor perkara 592 PDT G 2002 PN Jakarta Pusat. Dalam petitiumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH merupakan
membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. Penggugat juga ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1. Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi tergugat pertama, Komisi, KPU tergugat kedua, dan MPR tergugat ketiga, dan juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenristekdikti tergugat keempat. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian poin pertama petitum penggugat yang dilansir dari SIP PN Jakarta Pusat. Pengacara penggugat ijazah palsu Jokowi tantang KPU, KSP, dan staf khusus Presiden hadir di persidangan. Jika pejabat sekelas KPU miskin literasi dan mengeluarkan pernyataan prematur tentang pokok persoalan berbangsa yang sangat penting, kata Ahmad dalam keterangan persnya. Ia menilai Idham tidak memiliki otoritas untuk menilai persoalan yang terjadi dalam Pilpres 2019. Idham Holik baru terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU RI untuk periode 2022 dan 2027. Jadi, Idham tidak tahu menahu soal Pilpres di 2019. Lantas, atas dasar apa Idham Holik mengklaim pendaftaran Capres pada Pilpres di 2019 telah sesuai aturannya, tegasnya. Lagi pula, kalau KPU yakin telah menjalankan tugas dan bertanggung jawabnya secara baik, khususnya dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan presiden, silakan tuangkan dalam dokumen jawaban, lengkapi dengan bukti-bukti dan serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendapatkan rilis panggilan sidang tentunya, tandasnya. Ahmad juga menantang secara hukum kepada staf khusus Presiden bidang hukum Dini Santi Purwono dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan untuk hadir di persidangan gugatan ijazah palsu. Gugatan klien kami dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat akan disidangkan perdana pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022.